Mengapa kita prokrastinasi? Saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi di otak kita saat kita melakukan prokrastinasi. Bagi sebagian orang, bahkan mungkin hampir setiap orang pasti pernah mengalami prokrastinasi. Bahkan mungkin setiap harinya kita melakukan atau mengalami prokrastinasi. Prokrastinasi kita lakukan saat kita tahu bahwa ada sesuatu hal yang penting yang harus kita kerjakan, tapi kemudian kita memilih untuk bersantai-santai, kita memilih untuk nonton YouTube, kita memilih untuk leyeh-leyeh, tidur-tidur, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang pokoknya adalah aktivitas itu bisa menggantikan fokus kita dari tugas utama kita. Nah, prokrastinasi biasanya paling sering terjadi atau dilakukan oleh para pelajar atau mungkin mahasiswa yang sedang menjalani tugas akhir. Misalnya mahasiswa S1, dia akan mengerjakan skripsi. Nah, ini mungkin sebagian besar kita, terutama teman-teman yang mahasiswa, pernah merasakan bagaimana rasanya ketika prokrastinasi. Bahkan prokrastinasinya bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya sendiri ketika mengerjakan skripsi S1, prokrastinasinya juga luar biasa lama. Nah, yang saya lakukan adalah aktivitas-aktivitas yang bisa membuat saya mengisi waktu luang saya dari mengalihkan perhatian saya dari skripsi saya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian kita tahu bahwa hal itu penting, tapi kemudian kenapa kita tidak melakukannya? Nah, dan kenapa kita biasanya mengerjakannya, biasanya kalau mengerjakan tugas ya, kita baru mengerjakan tugas tersebut bukan saat setelah diberi tugas, tapi sesaat sebelum tugas akan dikumpulkan. Nah, misalnya tugas dikumpulin pekan depan, lalu kemudian bukannya kita mengerjakan dari sekarang, nyicil dan lain sebagainya, tapi kita mengerjakan malam sebelum tugas itu akan dikumpulkan. Nah, apa yang terjadi di balik otak kita kemudian yang kemudian menjadi penyebab daripada prokrastinasi tersebut? Nah, yang pertama adalah untuk melihat bagaimana proses perilaku tersebut bisa terbentuk, kita perlu mengetahui bahwa kuncinya adalah ada di stres. Nah, stres yang seperti apa? Stres terhadap tugas yang akan kita lakukan. Tentu ketika kita merasakan stres terhadap tugas yang akan kita lakukan, seringkali yang terjadi adalah kita tidak mau melakukannya, atau kemudian mengalami reluctant, atau kalau bahasa Jawanya aras-arasan. Kita menunda untuk melakukan kegiatan tersebut karena bagi kita, misalnya mengerjakan tugas atau mengerjakan paper, itu sesuatu yang rasanya berat sekali untuk kemudian dikerjakan. Nah, sehingga saat mengerjakan ada rasa malas, ada rasa berat, kemudian kita memilih untuk melakukan aktivitas lainnya yang bisa mengalihkan dari tugas tersebut. Entah main atau entah belajar hal yang lain. Nah, sama-sama belajar tapi kita malah memilih belajar hal lain yang kita lebih sukai gitu ya. Nah, jadi perasaan stres itulah yang kemudian membuat kita saat kita mau mencoba untuk mengerjakan tugas, task, atau mungkin apapun itu, skripsi dan lain sebagainya, kita kemudian sudah mulai merasakan stres. Nah, stres ini kemudian mengeluarkan beberapa neurotransmitter atau hormon. Nah, biasanya kita kenal dengan stres hormon atau biasa disebut dengan kortisol. Nah, kortisol ini kemudian keluar terus saat kita mengerjakan sebuah tugas. Nah, makanya kemudian kita mungkin sebagian pernah merasakan saat kita sedang mengerjakan tugas. Nah, saat kita sedang mengerjakan tugas yang tidak kita sukai, saat kita mengerjakan skripsi, kita tidak bisa tahan dalam waktu lama. Bahkan mungkin kita hanya waktu yang kita alokasikan mungkin hanya sedikit saja, mungkin paling nggak 2 jam. Itu pun kemudian langsung kepalanya pusing atau kemudian lehernya sakit gitu ya. Nah, ini yang pernah saya rasakan ketika saat mengerjakan skripsi. Kenapa? Karena yang keluar adalah kortisol. Kortisol yang keluar terlalu banyak, terlalu lama, yang terjadi adalah dia memiliki dampak terhadap metabolisme fisiologis tubuh. Nah, itu yang pertama. Jadi karena kita merasa bahwa tugas yang kita lakukan itu stressful, sehingga kita memilih untuk melakukan pleasurable activities lain yang kemudian bisa memalingkan kita dari aktivitas yang stressful tadi. Nah, itu pertama. Penjelasan kedua adalah sama berkaitan dengan stres juga. Nah, yang kedua adalah karena tugas tersebut itu belum benar-benar membuat kita merasa stres yang sangat akut, stres yang sangat besar atau fear yang sangat besar sehingga kemudian belum berhasil atau belum bisa menggerakkan kita untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas tersebut. Contohnya apa? Nah, bayangkan kalau seandainya
kita lihat di kompleks perumahan kita sedang kebakaran, rumah tetangga kita kebakaran, terus kemudian apinya menjalar secara cepat. Nah, pada saat ini kita nggak mungkin melakukan prokrastinasi. Kita pasti segera menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan barang-barang kita, mengeluarkannya, atau mungkin berusaha sedemikian keras caranya untuk menghentikan api agar tidak menjalar ke rumah-rumah lain dan terutama rumah kita. Kita tidak akan santai-santai dulu. Nanti aja tunggu sebelah rumahku baru kemudian aku bisa mematikan apinya atau menyelamatkan barang-barang atau keluargaku. Tentu tidak, karena stresnya sudah sangat akut, berat. Nah, maka kita kemudian segera bertindak. Atau misalnya stres ketika menghadapi hewan. Nah, ini mekanisme sistem stres ini membuat kita tidak akan menunda-nunda apa yang harusnya kita lakukan pada saat itu. Nah, jadi stresnya, kortisolnya keluar dengan secara cepat dan juga secara jumlah yang kuantitas sangat banyak gitu ya. Jadi stres sistem mengeluarkan selain kortisol juga adrenalin. Nah, adrenalin ini kemudian membuat kita segera bertindak secara cepat, memobilisasi tubuh kita untuk bertindak secara cepat gitu ya. Nah, pada tugas-tugas pada umumnya kita tahu bahwa stres ini masih bisa kita tahan sampai akhir, atau bahasanya ini tidak stresnya tidak seperti stres saat ada hewan buas atau saat kebakaran. Nah, sehingga kemudian itu tidak sampai membuat kita menggerakkan diri kita untuk segera melakukan atau menjalankan tugas atau pekerjaan rumah kita. Nah, lalu kemudian ada gabungan antara dua ini, antara stres yang pertama dengan stres yang kedua. Nah, inilah yang kemudian fenomena dua stres tadi yang kemudian menjelaskan mengapa sebagian besar kita baru mengerjakan tugas saat detik-detik terakhir, saat beberapa jam sebelumnya atau sehari sebelumnya, sebelum tenggat tugas itu kemudian dikumpulkan. Nah, itu kenapa? Karena tadi yang pertama adalah kita merasa bahwa tugas itu stressful. Nah, sehingga kemudian daripada melakukan sesuatu yang stressful, maka kita kemudian melakukan sesuatu yang bisa mengalihkan dari stres itu. Kita membuffer stres kita dengan aktivitas lain, apapun itu yang kira-kira bisa meredakan atau menghilangkan ingatan kita dari adanya tugas itu gitu. Nah, lalu yang kedua adalah saat kemudian sudah mendekati deadline, barulah kita merasakan stres yang besar. Wah, besok sudah mau ngumpulin tugas nih. Besok hari Senin sudah harusnya mengumpulkan paper tugas kuliah kita. Nah, ketika tidak mengumpulkan maka nilainya bisa 0. Nah, barulah kemudian saat itu stres yang cukup besar, yang cukup kuantitasnya cukup banyak kemudian muncul dan kemudian memobilisasi tubuh kita untuk melakukan atau menjalankan tugas tersebut. Nah, jadi banyak sekali mungkin orang atau bahkan kita semua SKS ya, sistem kebut semalam, atau kita baru melakukannya. Jadi menggunakan power of deadline. Nah, jadi baru sesaat sebelum deadline baru kemudian kita mengumpulkan tugas tersebut.